menambah orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sucilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara channel viewer dari TV Rastia, salam sejahtera, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam limpahan rezeki nikmat yang berbentuk kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia akhirat. Malam ini insya Allah kita akan mengadakan sebuah ritual yang mana diangkat dari kearifan lokal budaya kita dengan harapan tujuan yang dimunajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keselamatan, kesehatan dan menolak bala dan beberapa hajat lainnya. Dan insya Allah berhubung saya sendiri lebih khusus adalah seorang muslim, jadi seni tradisi budaya kearifan lokal ini kita adopsi juga dari falsafah tauhid Islam. Jadi tidak bertentangan dengan ajaran yang saya anut, dan dengan harapan insya Allah mendapat ridho dan barokah semua terjadi atas iradat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi malam ini yang akan kita lakukan adalah sebuah ritual yang dimana berangkat dari azas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala melalui variasi dari seni tradisi budaya kita dengan berpijak kepada tauhid, memohon keridhaan dari Allah. Semoga apa yang menjadi hajatnya, yaitu saudara kita, saya sendiri yang bersuku dari Jawa, dan ini adalah saudara Mas Faisal, suku dari Palembang. Tapi kita bisa berkumpul di sini dengan niatan yang sama di sini, yaitu membuang sial, membuang apes dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu gimana Mas Faisal, apakah malam ini ada munajat atau hajat yang ingin disampaikan kepada Allah melalui ritual ini? Ada beberapa hajat kiranya ya. Untuk beberapa hajat yang ini yang pertama untuk membuka aura Diri kita sendiri, membuka aura diri kita sendiri, dan menghilangkan aura yang negatif. oh iya ya, insya Allah. Karena di sini ada doa yang dibentuk dalam simbol-simbol, yaitu bunga melati warna putih adalah supaya seolah-olah kita menjadi suci putih. Bunga mawar yaitu seolah-olah kita mempunyai spirit atau motivasi warna merah, dan bunga kantil supaya apa yang menjadi cita-cita kita menjadi intil dalam simbolis Jawa. Jadi di sini bukan suatu kesyirikan atau memohon kepada selain Tuhan Yang Maha Esa, tapi ada sebuah rangkaian simbol. Mungkin nanti kita akan segera mulai. Karena kita memohon dengan melalui pijakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan dirangkai, divariasi dengan seni tradisi yang dimiliki oleh Nusantara kita. Karena pada dasarnya sebenarnya antara suku Jawa dan suku Sumatera, Palembang khususnya itu memiliki kesamaan dalam beberapa persen bahasa, termasuk tulisan kunonya itu ada kesamaan. Karena sudah mengalami pembiasan zaman akhirnya sudah terlihat perbedaannya sangat banyak. Tapi di sini kita coba mulai gali lagi kekayaan aset warisan budaya leluhur kita. Nanti suatu saat kita akan menggali juga seni tradisi kearifan lokal dari Palembang Darussalam atau Kerajaan Sriwijaya. Ya, tetap dukung channel ini saudara-saudaraku, semoga channel ini tetap berjaya. Insya Allah sekian persen dari hasil channel ini akan kita salurkan menjadi infak sodako. Jadi saudara-saudaraku, Mas Bro, Mbak Bro yang mendukung channel ini insya Allah mendapatkan berkah karena sekian persennya ikut menyumbang
ke jalur infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yamaraja Jaramoyo, Yamarani Niramoyo, Yosila Popolosio, Yamidara Rodomio, Yamidosa Sadomio, Yodo Yudo Jodoyo, Yosio Chochosio, Yosi Homo Mosio, Mano Charoko, Dr. Sogoro, Pada Joyono, Moto Botono, Mata Bugomo, Nyoya Jidoko, Lawasata, Dr. Rotono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nyuwun kasembadanan panyuwunan. Sabda kumandi cipta terjadi lantaran izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menembah marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucilah jasmani rohaninya. Segala apes, angkara, murka, malapetaka, segala yang datang dari niat jahat manusia, jin, setan, siluman, iblis, hewan buas dan sebangsanya sirnalah tanpa mengenai lahir dan batinnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguhkanlah imannya. Sejatinya seluruh ucapannya dan tingkah lakunya yang ada dibelas kasihi, disayangi dan disifati oleh semua makhluk di jagat raya ini. Rezekinya laksana, pohon bersemi, air mengalir. Langkahkanlah langkahnya selalu di jalan kesucian dan kebenaran. Nuwun kasembadanan panyuwunan. Sabda kumandi cipta terjadi lantaran izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Saudara Faisal sekarang pegang pinggirnya ini. Nah, ikutin ucapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hanya Engkaulah sesembahanku. Hanya Engkaulah tempatku bergantung. Hanya Engkaulah tempatku bermohon.
bermohon, hamba mohon setetes kasih-Mu agar menjadi kesucian jasmani rohaniku. Hamba mohon setetes kuasa-Mu agar menjadi daya perlindungan dan daya pengasihan lahir batinku. Ya Allah, langkahkanlah senantiasa langkahku di jalan kesucian dan kebenaran. Bibarakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal hatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa midadihi azim. Shallallahu ala nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang saudara Faisal bayangkan apa menjadi cita-citanya, harapannya. Bayangkan, setelah dibayangkan merasa cukup. Bayangkan Mas saudara Faisal nanti bagaimana setelah pembayangannya, harapannya merasa cukup. Tutup dengan kalimat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan haknya Rasulullah SAW. Dan tiupkan di air ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga upaya kami yang penuh dengan kekurangan, yang tidak pandai kami dalam berdoa ini, ya Allah, Engkau memberikan ijabah melalui rangkaian perpaduan dari seni tradisi yang kami miliki dari Nusantara kami ini, ya Allah. Amin. Nah, sekarang meninjau proses berikutnya adalah menggunakan air yang sudah didoakan ini untuk mandi dengan harapan seluruh aura negatif yang melekat di diri kita itu menjadi luntur dan hilang, berganti dengan harapan doa yang kita munajatkan pada acara sebelumnya. Setelah ritual yang kita lakukan tadi, bahwasanya manfaat dan faedah selain dari menenangkan, membersihkan aura negatif, ijazah ilmu yang kita dapati, yang kita terima dari guru kita juga memiliki faedah untuk pertahanan diri. Insya Allah melalui ijazah rangkaian ritual tadi, kekuatan diri kita, alam bawah sadar kita akan terbangkit dan memberikan manfaat untuk melindungi diri kita dari kejahatan, asalkan itu diniati dengan tujuan pikiran yang bersih. Karena dalam diri kita itu, bila kita memiliki tujuan tidak benar, dia akan mengerti dan merespon tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita landasi dengan tujuan yang benar, alam bawah sadar kita akan merespon dan memberikan manfaat. Dan salah satunya ini akan saya peragakan adalah manfaat melindungi diri dari bahayanya resikonya air keras. Ini adalah kain yang masih sangat original dan kuat. Kita akan celupkan di sini. Ini sudah kita celupkan. Jadi kain yang tadinya sangat kuat, insya Allah akan mudah rusak. Dia akan lebih mudah hancur karena pengaruh dari kerasnya air keras ini. Nah, sekarang bagaimana itu ke dalam diri kita? Insya Allah, kalau yang sebelum disugesti dan dilakukan wijasa ilmu, ya bukan saya untuk pamer atau riak. Di sini hanya ingin membuktikan bahwasanya ada ilmu dari Tuhan melalui
warisan budaya Nusantara kita itu benar-benar bisa dibuktikan, dan insya Allah ini membawa hikmah bukan untuk takabur, tetapi meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ada sebuah kekuatan faktor X di luar kekuatan zahiriyah yang kita miliki. Jadi kita semakin yang tadinya yakin, mudah-mudahan dengan pembuktian ini semakin iman lagi, semakin yakin lagi bahwa ada kekuatan di luar rasional kita. Nah, sekarang kita buktikan kepada saudara kita Kemas Faisal. Saya akan menanyakan apa ada luka di jarinya. Tidak ada ya? Tidak ada luka ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan la haula wala quwata 7 kali. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, celupkan sedikit-sedikit. Sedikit dulu. Panas. Dingin semuanya. Semuanya. Rasakan biar terlihat jelas. Basah ya, basah dengan air keras ya. Sini. Bisa dilihat ini reaksi dari air keras. Dia mendidih. Jadi ini bila terkena yang di luar pengijasan saya, yang mungkin kejadiannya bisa lebih buruk. Insya Allah hikmah dari ini bahwasanya ada rahasia kekuatan di luar kekuatan zahir kita melalui ijazah ilmu-ilmu beraneka ragam dari Nusantara kita akan terhindar. Tapi semua ini bila dilandasi dengan pikiran yang takabur untuk angkara murka, ini tidak akan bereaksi apa-apa. Alias kita akan celaka dengan air keras ini dia mendidih. Bahkan untuk tataran selanjutnya bisa dibuktikan dengan senjata tajam. Itu akan kita ulas di sesi berikutnya. Bukan untuk sebuah takaburan atau sebuah pamer, tapi ini kita membuktikan. Yang mudah-mudahan konten ini bagi yang memaknai secara positif itu bisa diambil hikmahnya bahwasanya ada kekuatan di luar kekuatan kasar kita. Salam sejahtera, salam rahayu untuk sahabat-sahabat menonton dimanapun kalian berada. Tadi sudah banyak serangkaian kegiatan atau acara yang sudah dilakukan oleh pasien kita, sahabat Kemas Faisal, yang dibimbing langsung oleh Kiwira Setia. Jadi Kiwira, tentang serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, ritual-ritual tadi yang sudah sahabat Kiwira lakukan, itu asalnya itu diangkat dari apa? Oh iya. Nah, sebelum saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam rahayu bagi sahabat-sahabat viewer channel Kiwira Setia. Tadi saudara Nanda menanyakan sejarah riwayat atau asal muasal dari mana sih terjadinya seremonial atau ritual yang barusan kita lakukan. Seremonial ini, tradisi ini saya dapatkan dan saya tahu dari sesepuh-sesepuh saya, itu adalah tradisi yang sering dilakukan di Mataram, Keraton, Solo, Surakarta. Itu Mas Nanda. Asalnya itu dari keraton. Dan kalau diurutkan nasabnya atau sanadnya, dahulu adalah disebarkan oleh Syekh Subakir, dirangkai dengan kebudayaan yang tumbuh pada saat itu, terutama dari bahasa, tetapi dimasukkan nafas ketuhanan, yaitu tauhid terhadap Islam, tauhid keislaman. Tapi yang mohon maaf bagi saudara-saudara kita yang berbeda pandangan secara sudut pandang, yang mohon maaf
Nah, jangan dibentur-benturkan hal seperti ini terhadap pemahaman syariat masing-masing. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena nanti tidak akan ada ketemunya. Ini adalah murni budaya yang memang mengambil sari tauhid dari agama. Tapi bisa dipakai untuk lintas agama, lintas suku, yang mana ini adalah budaya kita yang miliki sendiri. Mungkin selain dari seremonial ini, ada juga seni tradisi lain entah yang tumbuh di kota kita ini ya, di Palembang itu ya, Kirama ya. Suatu saat kita gali yang corak penayangannya atau pelaksanaannya memakai kearifan lokal Palembang atau daerah sekitarnya, tetapi intisari nafasnya adalah agama. Jadi di sini ada nilai keluhuran, nilai tata krama, dan nilai ketauhidan. Nah, begitu Kirama. Jadi Kiwira, mungkin banyak yang pandangan-pandangan orang-orang awam yang kontra dengan hal-hal seperti ini. Namun sudah disampaikan oleh Kiwira penjelasan tadi, banyak sekali adat atau budaya-budaya di daerah masing-masing, tapi tujuannya itu tetap kepada yang Maha Kuasa atau keluhuran. Kalau di Islam itu tauhid, keyakinan, adab. Itu masalah tentang asal dari ritual yang sudah dilakukan oleh kita. Kalau manfaat dan tujuannya itu kira Manfaatnya yang paling awal itu adalah mengenal seni budaya warisan leluhur. Jangan sampai budaya kita dieksploitasi, dipelajari oleh orang asing, justru kita sendiri malah nggak tahu. Kita sendiri yang dicuri. Nah, Colongan. Kecolongan. Banyak orang bule, orang luar mendalami tentang budaya Sumatera, budaya Jawa. Kita sendiri malah budaya yang negatif kita ambil. Makanya kita saring, tetap Nusantara kita kelola, budaya luar yang membuahkan sebuah kepositifan kita ambil, yang negatifnya kita buang. Dengan cara yang menampilkan inilah saya dengan budaya saya, seperti itu. Dan manfaat nomor 2, ya, karena kita istilah kata menghikmatkan, mengkhususkan pikiran, batin dengan rangkaian seremonial tadi, memunajatkan, insya Allah mungkin Tuhan melihat kejeripayahan kita sudah menyiapkan segala sesuatu tadi, yang mana kita yang kalau minta dengan cara biasa diibaratkan dengan orang tua, saya minta ini, tapi kalau diimbangi dengan jeripaya, ngambil hatinya orang tua, menyapu lantai, membersihkan rumah, atau memijit badannya, insya Allah dia lebih empati. Nah, harapan kita, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui, dengan jeripaya kita yang penuh dengan ketidakpantasan atau kekurangan ini, dia menilai sir dalam hati kita itu tujuannya untuk apa. Kita sudah berupaya seperti ini dengan rangkaian seremonial, dan ada keindahan, salah satunya harum-haruman yang dihasilkan dari asap dupa, terus bunga, karena saya meyakini Tuhan itu maha indah dan dia bisa menyukai sesuatu yang dikemas dengan indah dan dengan tujuan niat nawa itu yang bersih. Di situ selain memang dalam agama itu juga ada tuntunan. Jadi apa salahnya setiap agama itu bisa berkolaborasi dengan budaya, membawa keindahan. Ibarat motor, kalau cuman sasis doang, saya rasa itu nggak indah, Kirama itu kurang lengkap, walaupun bisa berjalan. Jadi kita tambahi dengan aksesoris, variasi, kuatnya dapat, indahnya juga dapat. Jadi Abdul. Jadi bagi teman-teman, seharusnya kita bangga dengan budaya kita bangga dengan tradisi kita leluhur yang masih sampai saat ini masih kita lestarikan.
Jangan sampai budaya atau kearifan lokal dari daerah kita masing-masing punah. Atau saya sendiri yang dari Palembang, mungkin banyak sekali kearifan lokal yang di Palembang, budaya seni itu sangat banyak sekali yang belum dieksploitasi, yang belum kita hampirkan nanti. ya. Tapi untuk selanjutnya kita akan menggali budaya-budaya yang ada di kota Palembang tercinta ini. Baik, saya Kirama undur diri. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.